Hampir semua barang yang kita gunakan sekarang berlabel Made in China. Kalau nggak percaya, cek aja langsung. Salah satu alasan yang membuat persebaran barang Made in China makin luas adalah harga. Kalian semua pasti setuju kalau barang buatan China jauh lebih murah dibandingkan barang buatan negara lain. Bahkan jika dibandingkan dengan barang buatan lokal, barang buatan China jauh lebih murah, gengs. Banyak yang bilang sih kalau barang buatan Cina itu palsu atau KW, makanya murah. Apakah dugaan ini benar? Atau terkesan mengada-ngada? Tonton video ini sampai selesai biar kamu tahu faktanya. Jika kita melihat lebih jauh dan dalam, ada 6 hal yang membuat barang buatan Cina murah-murah. Pertama, skala produksi. Kalian perlu tahu kalau produksi yang dibuat di Cina diproduksi dengan skala besar-besaran, gengs. Semakin besar skala produksi, maka semakin rendah pula biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk. Kalau nggak percaya, coba aja kalian buat sebuah baju dengan kuantitas 1 dan lusinan. Mbak JT jamin, dengan kuantitas lusinan, harga barang akan jauh lebih murah. Kedua, dukungan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur adalah fokus kebijakan pemerintah Cina saat ini. Mulai dari infrastruktur jalan, pelabuhan, rel kereta api, hingga bandara. Pembangunan yang masif ini akan berdampak secara langsung pada proses produksi yang dilakukan. Contohnya, para pemilik pabrik dapat menurunkan ongkos transportasi dan mengalokasikan biaya tersebut pada sektor produksi. Gak cuma itu, gengs. Cina juga merancang wilayah khusus industri seperti Shenzhen. Negara Cina berkeyakinan bahwa dengan melakukan pembangunan wilayah industri, maka akan menghidupkan kehidupan perekonomian setempat. Ketiga, kebijakan pajak ekspor. Salah satu kebijakan negara Cina yang membuat barang-barang dari Cina bisa dijual dengan harga murah adalah adanya kebijakan pajak ekspor yang rendah. Kamu harus tahu, gengs, kalau pemerintah Cina menghapus semua pajak berganda dan PPKN sampai 0% untuk produk yang akan diekspor. Kebijakan ini sangat kontraproduktif dengan kebanyakan negara yang mematok pajak ekspor yang tinggi untuk barang yang akan keluar dari negara mereka. Dengan mengurangi dan menghapus pajak, maka para produsen tidak perlu melakukan markup pada barang mereka, sehingga produsen dapat menjual barang mereka dengan yang sesuai dengan ongkos produksi. Keempat, subsidi biaya produksi. Untuk memajukan kawasan industri Cina, pemerintah setempat juga memberikan privilege berupa subsidi listrik dan air hingga 30% dari kebutuhan industri. Subsidi ini membuat biaya produksi di Cina menjadi lebih murah. Biaya produksi yang kecil dan bantuan subsidi dari pemerintah jugalah yang membuat banyak brand di luar Cina yang membangun pabrik mereka di sana. Kelima, upah buruh yang relatif lebih murah. Cina dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar. Dengan jumlah penduduk yang banyak, maka Cina juga memiliki angka usia produktif yang tinggi. Hal inilah yang membuat upah buruh di Cina relatif lebih murah jika dibandingkan dengan negara lain. Dari kelima poin yang sudah Mbak JT jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pemerintah menjadi salah satu faktor utama dari keberhasilan Cina dalam merebut pasar produksi saat ini. Tapi ada satu hal yang perlu kalian ketahui, bahwa dominasi barang buatan Cina di pasar Indonesia juga berdampak buruk pada produk lokal kita. Jadi pemerintah harus menaruh perhatian khusus pada masalah ini, agar UMKM Indonesia tidak kalah saing, gengs. Nah, sekarang kalian gak penasaran lagi dong, kenapa barang-barang dari Cina bisa murah-murah? Jangan lupa like dan share video ini, gengs. Subscribe juga channel Jalan Tikus, supaya gak ketinggalan video keren dari Mbak JT. Kalau kalian punya ide seru untuk dibahas oleh tim Jalan Tikus, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ya. See you on the next video. Bye-bye.